Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 4 dengan tema Tuhan adalah satu-satunya hakim. 1 Korintus pasal 4 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang Tuhan adalah satu-satunya hakim di dunia ini. Dan Tuhanlah hakim yang adil, yang benar di dalam segalanya di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan Tuhanlah yang akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dan Tuhan saja yang mengetahui apa yang ada di hati manusia. Saudaraku, Rasul Paulus juga mengingatkan umat Tuhan di Korintus bahwa yang dituntut pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan adalah mereka dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama manusia untuk melakukan kebenaran. Saudaraku, marilah kita mendengar tentang Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ayat 1 sampai dengan ayat 21 di kitab 1 Korintus pasal 4 ini. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat orang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama seperti kotoran dengan dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu,
turutlah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini, janganlah kita bermegah pada manusia. Janganlah berselisih yang menyakitkan hati, yang mengakibatkan perpecahan. Marilah saling mendoakan antara pelayan gereja dan jemaat untuk menopang di dalam kelemahan-kelemahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih berkat Tuhan di pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.